Facebook, di daerah Konferensi Minahasa atau di mana saja. Pada sabat ini, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk undangan melayani di acara PA Jemaat Taman Harapan yang sudah disampaikan oleh jemaat tentunya melalui para pimpinan jemaat, ketua-ketua jemaat, pendeta jemaat via sahabat saya Pendeta Renli Suling. Dan yang sangat menarik bagi saya adalah ketika kami dihubungi untuk acara PA, dan ini berarti luar biasa ini jemaat Taman Harapan. Baru sekarang anak-anak PA meminta pendalaman 144.000. Biasanya PA minta kuis Alkitab. Biasanya mereka minta acara yang cocok dengan style milenial. Biasanya games atau apalah. Tapi kali ini 144.000, tidak tanggung-tanggung, topik yang memang membutuhkan konsentrasi untuk mendalaminya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih moderator. Dan apa bisa saya share PowerPoint? Oke. Bisa, Sir. Oke. Sudah di setting untuk selain moderator bisa share, selain host? Saya mau coba share lagi, saya coba share tapi sepertinya belum bisa. Ya, dia belum bisa untuk share. Nah, oleh karena Indonesia bagian timur lebih cepat 1 jam ketimbang Indonesia bagian barat, jadi nanti ketika matahari terbenam di Minahasa ini, saya mohon izin untuk berdoa tutup sabat, lalu lanjut supaya teman-teman yang ada di Minahasa, kalau orang suka mau bajalang boleh tapi belum boleh mau bajalang karena sedang dalam social distancing dan physical distancing regulations. Oke, saya mau coba share lagi, semoga bisa, dan kalau tidak bisa, ini terpaksa kita hanya mendengarkan audio saja. Baik, kelihatannya agak macam ada persoalan untuk share, sehingga saya coba sekali lagi, jika tidak bisa kita lanjut, mengingat waktu terus berjalan. Atau kalau bisa Sir boleh kirim ke saya yang Ya, sepertinya tidak bisa ya. boleh untuk kirim ke saya nanti teman. Oke, saya coba kirim, cuma masalahnya jangan sampai tidak baku connect yang bicara dengan yang menampilkan slide-nya. Tapi kita coba saja, saya coba kirim ke sana ya. Semoga bisa. Ya. Tadi bisa sama untuk mungkin ada trouble. Selain host bisa.
Oke, Pendeta Suling sudah berangkat. Sir, sudah dikasih co-host, coba Sir, coba lagi Sir. Oh, sudah dijadikan host. Oke, kita coba sekali lagi ya. Nah. Oke. Oke, sudah ya. Ini sudah nampak? Tinggal di slideshow aja, Sir. Sudah Sir, sudah Sir. Oke, kita coba slideshow. Ya. Jadi, Oke, baik teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan ini, dan ini adalah program untuk Departemen Pemuda juga di daerah Conference Minahasa yang tentunya sudah dikomunikasikan dengan semua yang terkait dengan pelayanan pemuda, dan itu sebabnya disiarkan di grup pemuda di daerah Conference Minahasa. Jadi judul kita yang diminta adalah 144.000. Siapa mereka dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pemuda di Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Jemaat Taman Harapan ini luar biasa. Mengapa? Karena salah satu tuntutan untuk penggembalaan pemuda senior adalah pendalaman firman Tuhan. Jadi mereka mengetahui firman Tuhan, Alkitab, lalu kemudian mereka merenungkannya, menjadikan firman itu darah daging mereka, lalu kemudian mempraktekkannya. Itu sangat penting, mempraktekkannya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah kebanyakan anak-anak muda menyukai acara-acara yang sifatnya hanya menyenangkan daging. Bertamengkan Alkitab, tetapi sebenarnya yang mau dipuaskan adalah selera atau daging mereka. Tapi tamengnya Alkitab. Nah, kita tidak bisa salahkan itu. Mengapa? Oleh karena bisa saja itu karena ketidaktahuan. Atau perlu proses bagi anak-anak muda ini untuk mengerti atau memahaminya. Begitu. Jadi kita juga tidak bisa terlalu mempersalahkannya karena dua alasan tadi. Yang pertama, dia atau mereka belum tahu. Yang kedua, mereka perlu proses untuk hal itu. Jadi mereka tahu tapi perlu proses karena mereka belum menyenangi. Sama seperti makanan. Ada orang yang sudah tahu bahwa makan daging, makanan yang berkolesterol tinggi itu tidak baik, tapi enak, memuaskan selera. Begitu ya. Nah, mereka tahu itu tidak baik, tapi perlu proses untuk beralih kepada makanan yang lebih sehat. Jadi saya pikir demikian, dan untuk itu sekali lagi apresiasi untuk anak-anak muda yang suka pendalaman Alkitab. Dan ini adalah kali pertama bagi saya untuk memenuhi atau mengadakan acara pendalaman Alkitab dengan judul seperti ini untuk anak-anak muda ya. Lagi pula atas permintaan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui beberapa aliran untuk menafsir Alkitab, khususnya kitab Daniel dan kitab Wahyu. Yang pertama adalah preterisme, yang kedua adalah futurisme, yang ketiga adalah idealisme,
Lalu kemudian yang keempat adalah historisisme. Preterisme ini, berfokus pada pemahaman bahwa nubuat-nubuat di dalam kitab-kitab Apokalips itu, kali ini kitab Wahyu, sudah terlaksana pada abad pertama Masehi. Kalau futurisme berpendapat atau aliran ini mengkotakkan bahwa peristiwa-peristiwa nubuat yang dinubuatkan dalam kitab-kitab Apokalips itu akan terjadi nanti di depan, future, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu adalah futurisme, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu ada lagi yang lain yang disebut dengan idealisme. Idealisme ini mereka melihat bahwa nubuat-nubuat di dalam kitab-kitab Apokalips itu atau kitab nubuat itu hanyalah bersifat simbolik. Dalam arti begini, itu tidak real, bersifat metafora. Contoh, surga. Oke, apa benar surga ada? Itu pertanyaan mereka. Tapi mereka yakin surga itu bisa ada. Dengan cara apa? Menjadikan tatanan masyarakat sosial sekarang itu bagaikan surga. Begitu. Jadi konsep mereka adalah mereka tidak peduli surga itu mau ada atau tidak. Yang jelas mereka bisa buat surga pada saat ini. Itu dari pihak aliran idealis. Kemudian bagaimana dengan historis atau historisisme? Mereka menganggap bahwa semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu akan digenapi sesuai dengan waktunya. Jadi ada penentuan nubuat atau ada garis nubuat. Kalau yang sudah terjadi tentu telah terjadi, yang sedang terjadi tentu sedang terjadi, dan yang akan terjadi akan terjadi. Kita gunakan metode aliran yang keempat ini ya, historisisme. Bukan preterisme. Mengapa? Karena kita mengkotakkan Tuhan atau kita masukkan Tuhan ke dalam sangkar abad pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita memasukkan Tuhan di dalam sangkar futurisme, atau Allah hanya bisa berkarya nanti menjelang kedatangannya. Idealisme seolah-olah Allah itu hanya ada untuk kita saat ini, masyarakat dan tatanan sosial kita pada saat ini. Tetapi historisisme, kita menyerahkan semua kepada Tuhan dan mengakui bahwa Allah dapat berkarya di dalam sejarah manusia. Dia mengendalikan sejarah manusia, dia ada di sana, dan dia tidak pernah akan meninggalkan manusia. Nah, kalau kita melihat kitab Wahyu, ada begitu banyak angka yang muncul dalam kitab Wahyu. Salah satu angka yang paling kriptik atau yang paling sebut saja susah untuk ditafsir adalah angka 144.000. Hasilnya, angka ini pertama ditafsir secara spekulatif. Kemudian ada lagi yang menafsirnya secara fanatis, sehingga dijadikannya lah angka 144.000 ini sebagai landasan bahwa angka 144.000 ini adalah satu kelompok yang sangat eksklusif dan sifatnya literal. Sekarang, ketika nanti kita selesai mendalami firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang kita harapkan untuk kita peroleh ya. Yang pertama, kita memahami kitab Wahyu, bahwa kitab ini menarik untuk dipelajari. Karena banyak orang yang menganggap kitab Wahyu ini susah. Sebenarnya kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling menarik untuk dipelajari. Kitab yang tidak susah untuk dipelajari. Lalu kemudian yang kedua, para pembaca kitab Wahyu melihat bahwa
ada unsur pluralisme dalam angka 144.000. Dan dengan demikian memahami maknanya. Lalu kemudian menghindarkan penafsiran yang bersifat spekulatif, spekol, kalau orang-orang Manado bilang spekol, lalu kemudian menjadikan angka 144.000 ini eksklusif dalam pengertian fanatik, begitu ya. Nanti sebentar kita akan lihat apa itu. Ini 144.000 memang sudah eksklusif, tapi dalam pengertian fanatik. Para penanti kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu kita semua, ketika kita sudah mengerti makna 144.000 ini, kita semakin bersedia bagi hari yang besar itu. Nah, kita lewatkan saja bagian ini. Sekarang, mari kita lihat teks yang memuat 144.000 itu terdapat dalam Wahyu pasal 7 ayat 4. Disebutkan begini. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya di depan tahta dan keempat makhluk serta para pemimpin di sekeliling tahta itu. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Nyanyian itu tidak dapat dipelajari oleh seorang pun selain oleh 144.000 orang itu yang sudah dibebaskan dari bumi. Wahyu 14 ayat 1 sampai 3. Jadi teks yang memuat angka 144.000 itu terdapat di dua tempat. Yang pertama di Wahyu pasal 7 ayat 4, yang kedua adalah Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 3. Oke. Nah, Wahyu pasal 16 ayat 17 katakan begini. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi kemunculan dari angka 144.000 dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 itu dilatar belakangi oleh ayat sebelumnya, yaitu Wahyu pasal 6 ayat 17. Siapakah yang dapat bertahan? Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang bisa bertahan? Nah, ternyata yang bisa bertahan itu adalah kelompok 144.000. Kalau kita baca Wahyu pasal 6, di sana diberikan gambaran tentang peristiwa itu, peristiwa yang sangat mengerikan, di mana langit tergulung-gulung bagaikan kertas, gunung-gunung bergoncang, dan lain sebagainya. Bencana-bencana alam yang maha dahsyat terjadi pada waktu itu. Dan siapa yang bisa bertahan dengan bencana model seperti itu? Jawabannya adalah yang bisa bertahan adalah 144.000. Nah, ini adalah kelompok orang yang istimewa. Mengapa mereka disebut istimewa? Dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 disebutkan begini. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu pasal 7 ayat 3. Mereka istimewa karena akan dimeteraikan oleh Allah yang mereka sembah. Jadi siapa kelompok 144.000 ini? Mereka adalah kelompok orang istimewa. Mengapa mereka disebut istimewa? Wahyu pasal 7 ayat 3 mengatakan karena mereka orang yang dimeteraikan. Sekali lagi, mereka adalah orang yang dimeteraikan, dan dimeteraikan di mana? Apa dimeteraikan di bahu, di pundak, di lengan? Ternyata mereka dimeteraikan di dahi mereka. Jadi kata meterai dan dahi ini ternyata sangat penting. Karena kalau tidak penting, ya tentu hanya akan disebutkan dimeteraikan saja. Tetapi kenapa penulis harus menulis dahi? Karena yang dia lihat mereka dimeteraikan di dahi. Berarti dahi sangat
penting. Mari kita lihat sedikit pemahaman tentang dahi. Tapi sebelum dahi, kita lihat dulu tentang meterai. Nah, untuk masa di mana Alkitab ini ditulis, yaitu sebelum penulisan kitab Wahyu sampai pada penulisan kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu ini ditulis di Timur Tengah sana, maka meterai itu adalah lambang kepemilikan. Sekali lagi, meterai itu adalah lambang kepemilikan. Di dalam jurnal The Biblical Archaeology 12 tahun 49 halaman 84, di sana ada satu inskripsi yang ditemukan bertuliskan begini. Milik Shema hamba Yerobeam. Apa ini inskripsi ini? Inskripsi ini adalah meterai. Jadi meterai itu bertuliskan milik Shema hamba Yerobeam. Lalu kemudian yang selanjutnya, saya pikir bagi mereka yang mempelajari Alkitab sangat mengenal nama ini, W.F. Albright dalam Journal of Biblical Literature, halaman 81 1932, ada lagi satu meterai yang bertuliskan milik Asayau anak Yoakim. Dengan demikian, dari konteks pada waktu itu, kita memahami bahwa meterai adalah tanda kepemilikan. Lalu selanjutnya, meterai itu ditaruh di mana? Di dahi. Kita lihat di sini, meterai. Meterai yang akan dibubuhkan kepada umat Allah yang setia adalah tanda kebenaran yang murni, yaitu tanda pengakuannya. Tanda itu bukti keserupaan dengan Kristus. Tabiat, dalam tabiat, meterai itu adalah lambang, tanda, lambang dan tanda otoritasnya. Jadi meterai itu adalah lambang dan tanda otoritas Allah. Dahi. Sekarang mari kita lihat apa makna dari dahi. Dahi adalah tempat di mana meterai itu diberikan. Para pelayan di kuil-kuil tertentu pada zaman itu, mereka memiliki lambang dari dewa mereka di dahi mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah milik dari dewa yang mereka layani. Nah, jadi rupanya penggunaan dahi ini adalah penggunaan yang populer di kalangan agamawan pada waktu itu. Dan begitu pula simbol ini diambil agar mudah dipahami oleh pembaca kitab Wahyu pada waktu itu, menandakan bahwa mereka yang mendapat meterai di dahi adalah mereka yang melayani Allah mereka. Dan siapa Allah mereka? Yaitu Allah dan Yesus Kristus, ya. Tuhan yang mereka layani. Dalam Yeskiel pasal 9 ayat 2, ini ada cerita tentang lambang T yang ada di dahi. Dan mereka yang memiliki lambang T ini, mereka tidak akan dibunuh. Sekarang kenapa dahi? Dahi ini dapat dimengerti sebagai mutu atau kualitas dari karakter. Nah, sekarang begini, bagi golongan 144.000, dahi di mana meterai Allah terdapat menunjukkan karakter mereka yang serupa dengan Kristus, yaitu kasih vertikal dan horizontal. Jadi kalau begitu, siapa yang mendapat meterai di dahi ini? Oh, ternyata mereka orang-orang yang memiliki karakter yang utuh dengan Kristus. Bukit Sion. Pada abad ke-8, orang-orang Israel mengembangkan satu pemahaman bahwa Bukit Sion adalah tempat kelepasan. Tapi sebenarnya berangkat juga dari Alkitab. Bukit Sion itu adalah kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ada Bait Kudus atau ada Ka'bah. Di Ka'bah itu ada bilik suci, bilik maha suci. Dan di bilik maha suci, di sana Allah hadir melalui simbol Shekinah yang ada di sana. Nah, mereka kembangkan paham sebagai berikut, bahwa oleh karena Allah hadir, maka tempat itu adalah tempat kelepasan. Sebenarnya ini berasal juga dari Alkitab, tetapi pada abad ke-8
mereka kembangkan itu tanpa syarat. Artinya begini, walaupun mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, mereka tetap akan dilepaskan. Yang penting ada di Yerusalem. Nah, itu pemahaman mereka. Dan itu salah karena terbukti pada akhirnya kita lihat bahwa pada tahun 722, 10 suku yang ada di utara dihancurkan, lalu kemudian tahun 605 2 suku yang ada di selatan dihancurkan. Jadi paham itu ternyata bersyarat. Poin yang kita mau ambil di sini adalah Bukit Sion adalah tempat kelepasan, dan itu benar. Siapa yang ada di Sion dan dekat dengan Tuhan dalam arti memiliki karakter Allah itu, penurut Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka mereka akan terlepas. Itu pemahamannya. Dan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 tadi kita sudah baca bahwa 144.000 itu mereka berada di Bukit Sion. Yang dua. Boleh coba kontak by WA. Nah, hilang ini. Sebenarnya bukanlah satu-satunya, maksud saya paham kelepasan di Bukit Sion ini bukan eksklusif terhadap pemahaman orang Kristen pada waktu itu. Tetapi sebenarnya itu pemahaman populer di kalangan orang Yahudi dan semua aliran-aliran agama yang terkait dengan agama Yahudi, di mana Kristen masuk ke dalamnya pada abad pertama. Jadi dengan demikian kita dapat melihat bahwa paham kelepasan di Bukit Sion itu ada juga di literatur lainnya. Tapi kita lihat dulu Wahyu pasal 14 ayat 1 tadi, di mana kata 144.000 ada disebutkan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi kita sudah lihat ya, Bukit Sion itu pemahaman populer di kalangan agama Samawi pada waktu itu yang ada di tanah Palestina. Bukit Sion tempat kelepasan. 144.000. Mungkin ini sesuatu yang baru, tetapi idenya sebenarnya sangat populer, begitu ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi mereka, tadi kita sudah lihat dahi, tertulis nama berarti meterai, namanya dan nama bapaknya berarti mereka itu adalah miliknya Yesus dan milik bapaknya. Begitu. Nah, mari kita lihat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 23 disebutkan begini. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi bapa dengan anak itu tidak bisa dipisahkan. Begitu. Nah, sangat penting bagi Yohanes untuk menyampaikan pekabaran ini, oleh karena pada waktu itu jemaat-jemaatnya sedang dimasuki oleh ajaran yang menyimpang, yaitu ajaran yang tidak menerima anak sebagai Allah yang kekal. Nah, mari kita lihat di dalam Apokalips kontemporer pada waktu itu untuk membuktikan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu dari kitab Esdras. Nah, kitab Esdras ini adalah kitab penghiburan bagi orang Yahudi dalam masa sukar di zaman Vespasian. Lalu kemudian Titus. Yaitu pada masa penghancuran Yerusalem tahun 70, dan kemungkinan ditulis
kontemporer atau berdekatan atau mungkin bersamaan dengan periode penulisan kitab Wahyu di zaman Domitian. Nah, ini ada sumbernya di sana. Nah, mari kita lihat, ini adalah kitab kitab Pseudo ya, ini bukan kitab kita. Tapi yang saya maksud di sini adalah saya mau memperlihatkan bahwa ide kelepasan di Bukit Sion, lalu kemudian ada satu jumlah tertentu, itu sudah ada sebelumnya, bukan eksklusif dari kitab Wahyu itu sendiri. Mari kita lihat ya. Rise up and stand, behold the number of those that be sealed in the feast of the Lord. Jadi lihat jumlah mereka yang dimeteraikan untuk pesta Tuhan. Which are departed from the shadow of the world and have received glorious germans of the Lord. Mereka sudah dipisahkan dari dunia dan menerima glorious germans of the Lord. Dan menerima jubah kemuliaan Allah. Take thy number, O Zion. Sion, ambillah jumlah itu. Jumlah itu, number, jumlah. Tapi jumlahnya di sini mereka tidak sebutkan 144.000. Sehingga 144.000 itu saya bisa katakan eksklusif terhadap kitab Wahyu. Kecuali kita ketemukan nanti ada fragmen yang membuktikan bahwa di luar Alkitab ada jumlah 144.000 juga. And shut up those of thine that are clothed with white, which have fulfilled the law of the Lord. Jadi mereka ini yang mengikuti hukum Allah. The number of thy children whom thou longest for is fulfilled. Jadi sekarang jumlah itu, jumlah yang engkau kasihi dan cintai itu sudah terpenuhi. Beseek the power of the Lord, that thy people which have been called from the beginning may be hallowed. Perhatikan bahwa konsepnya mirip sekali dengan Wahyu pasal 14 ayat 1. Lalu kemudian disebutkan begini, Ai-Eras. Ini kitab sudah ini ya. Lihatlah di atas bukit Sion, so upon the mount of Zion, a great people. Jumlah orang yang begitu banyak, begitu besar. Jadi perhatikan, tadi dia lihat ada jumlah tertentu, lalu dia lihat jumlah yang begitu banyak, whom I could not number. Bisa hitung jumlahnya. And they all praise the Lord with songs. Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian. And in the midst of them, there was a young man of a high stature, taller than all the rest. Jadi di antara katanya jumlah orang yang berdiri atas Bukit Sion itu ada seorang yang masih muda, yang tinggi, lebih tinggi dari yang lain. And upon everyone, their heads he set crowns. Jadi dia datang dan memberikan itu mahkota kepada semua. And was more exalted, which I marveled at greatly. So I asked the angel and said, Sir, what are these? He answered and said to me, These be they that have put off the mortal clothing and put on the immortal, and have confessed the name of God. Now are they crowned and receive palms. Jadi begitu. Nah, perhatikan di sini. What young person is it that crowned them and give them palms in their hands? Lalu dia tanya kepada Malik, siapa dia yang memberikan mahkota kepada mereka, lalu memberikan daun palem, yaitu daun kemenangan kepada mereka, yang jumlahnya tertentu. Jumlah tertentu itu ternyata banyak sekali di atas Bukit Sion. Siapa dia? So he answered and said unto me, It is the Son of God. Dia adalah anak Allah whom they have confessed in the word. Anak Allah yang mereka sudah akui di atas dunia ini. Kita lewatkan saja itu. Nah, apa yang kita dapat dari sana? Dari tulisan kontemporer, kita boleh bilang literatur Yahudi. Jadi tadi itu adalah literatur Yahudi abad pertama yang berdekatan masa penulisannya dengan kitab Wahyu. Dan beberapa komentator berpendapat bahwa dia tidak lebih muda dari kitab Wahyu. Paling kurang sama atau bisa saja lebih tua dari kitab Wahyu.
bahwa konsep ini ternyata konsep yang populer. Tetapi di sana tidak disebutkan bahwa ada 144.000. Hanya disebutkan ada jumlah tertentu dan jumlah itu sudah terisi. Lalu kemudian ternyata jumlah itu banyak, begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Siapa tadi umat yang sisa, orang istimewa yang dimeteraikan di dahi, berarti mereka punya moral, kasih, yaitu penurutan kepada perintah-perintah Allah dan mengasihi sesama manusia. Siapa mereka? Mereka ini adalah umat-umat yang sisa sebenarnya ya. Sini dalam Yoel pasal 2 ayat 32, sini disebutkan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan sebab di Gunung Sion. Perhatikan, di masa Yoel ini jauh sebelum penulisan kitab Wahyu, konsep kelepasan di Gunung Sion itu sudah ada dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Tapi mari kita lihat frasa atau anak kalimat, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan menjadi orang-orang yang terlepas. Gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya disebutkan begini, bahwa umat yang sisa yang Tuhan akan panggil. Jadi seperti itu. Jadi yang akan diselamatkan, yang akan dipanggil atau diselamatkan itu hanyalah umat yang sisa. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti telah difirmankan Tuhan. Dan umat yang sisa yang Tuhan akan panggil atau Tuhan selamatkan. Dengan kata lain ada banyak orang yang mengaku, tetapi yang menjadi umat yang sisa itu tidak banyak. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, sana kita lihat singa dari suku Yehuda itu katanya sudah menang. Wahyu 5 ayat 6 di sana disebutkan bahwa singa yang menang itu terlihat seperti anak domba yang baru disembelih dan ternyata dia adalah Yesus. Jadi kita lihat di sini ada rumus ya, lihat dengar. Sekarang begini. Dalam Wahyu pasal 7 Yohanes mendengar. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 4, di sana Yohanes mendengar ada 144.000. Tapi yang dilihatnya adalah kumpulan orang banyak yang sangat banyak tak terhitung tak terhitung jumlahnya. Wahyu pasal 7 ayat 9. Dan dengan demikian 144.000 ini bukan jumlah matematika, tetapi itu adalah simbol. Yang didengar ada 144.000, yang dilihat kumpulan orang banyak. Agak mirip-mirip ya dengan yang kita baca tadi. Perhatikan, ada tambahan detail untuk kumpulan orang banyak. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu pasal 7 ayat 9. Jadi ada kemiripan. Jadi ini adalah konsep yang ada pada waktu itu, bahwa yang ada di Bukit Sion itu adalah 144.000. Siapa mereka? Adalah umat yang sisa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakai jubah putih, berdiri di hadapan tahta anak domba, dan mereka memegang daun palem di tangan mereka, yaitu daun-daun kemenangan. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 17 dikatakan begini, siapakah yang dapat bertahan? Nah, sekarang siapa yang dapat bertahan? Disebutkan 144.000. Kata yang digunakan bertahan adalah kata histemi, dapat diterjemahkan berdiri. Kemudian di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, yang bertahan itu atau yang berdiri itu menggunakan kata yang sama istimewa. Jadi kalau begitu kita dapati di sini bahwa 144.000 ini mereka lah kumpulan orang banyak. Memang ada begitu banyak penafsiran di gereja Di gereja Advent saja ada yang menganggap bahwa 144.000 itu adalah yang pertama. 144.000 adalah kelompok yang berbeda dengan kumpulan orang banyak. Yang kedua, 144.000 itu
adalah juga orang banyak itu. Jadi begitu. Jadi ada dua pemahaman ini. Tapi kalau kita mendalami Alkitab lebih dalam lagi, maka kita akan dapati bahwa ternyata kumpulan orang banyak itu, mereka lah yang 144.000. Dari mana kita dapati itu? Kita lihat formula lihat dengar di dalam kitab Wahyu. Ini ada ayat-ayat formula lihat dengar atau dengar lihat. Yang dia dengar lain, waktu dia lihat lain. Artinya begini, yang dia dengar lambangnya, lalu kemudian yang dia lihat maknanya. Dalam kasus Wahyu pasal 1, yang dia lihat, yang dia dengar adalah maknanya, yang dia lihat adalah lambangnya. Selebihnya adalah yang dia dengar adalah lambangnya, yang dia lihat adalah maknanya. Sekarang yang Yohanes dengar adalah lambangnya, simbolnya 144.000. Tetapi ketika dia lihat kumpulan orang banyak. Kemudian penggunaan kata Yunani di Wahyu pasal 7 ayat 9 di sana menunjukkan bahwa setelah dia dengar, dia langsung lihat. Ada kesan imediasi atau langsung. Jadi habis dia dengar, dia langsung lihat. Karena dia dengar 144.000. Coba teman-teman anak muda, angankan kalau Anda yang menjadi Yohanes. Lalu dalam penglihatanmu, Anda melihat dunia ini porak-poranda hancur karena murka Allah. Begitu. Orang-orang jahat berteriak, gunung batu, timpalah kami dan lain sebagainya. Lalu Anda berpikir, kong bagaimana dengan umat-umat Tuhan? Ada di mana dorang? Siapa yang bisa bertahan kalau begini bencana alamnya? Coba angankan kalau Anda jadi Yohanes. Lalu tiba-tiba Anda mendengar suara begini. Tenang Yohanes, ada yang bertahan. Jumlahnya 144.000. Pasti senang campur kecewa. Senang karena ternyata banyak 144.000. Tapi juga kecewa karena ternyata sedikit, hanya 144.000. Banyak tapi sedikit. Dan sebagai manusia, tentu refleks pertama yang akan muncul adalah kita mau suka lihat. Saya mau suka lihat siapa mereka. Ini yang 144.000. Ketika Yohanes menoleh, yang dia lihat banyak dan tak terhitung. Jadi konsep itu ada di sana. Sekarang pertanyaannya, kapan mereka akan muncul? Mereka akan muncul menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini 144.000 ini ya. Bukan kita menggunakan penafsiran futuristik, tapi kita menggunakan aliran historisisme bahwa dalam perjalanan eskatologis atau nubuatan mereka akan muncul nanti menjelang penutupan. Mereka akan muncul nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Fakta ini membuktikan bahwa mereka adalah umat yang hidup di penghujung akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 12-14, meterai ke-6 berisi tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 15-16 berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan reaksi manusia dari golongan mayoritas, golongan yang tidak setia kepada Tuhan. Maka didapatlah yang akan bertahan adalah mereka yang masuk dalam golongan 144.000. Siapa mereka ini? Mereka yang tidak menerima meterai atau tanda binatang yang dicatat dalam Wahyu pasal 13. Tidak, mereka itu tidak terima meterai binatang ini. Lalu kemudian mereka ini teraniaya, tapi mereka menang. Lalu kemudian di dalam Wahyu 13 ayat 7, mereka tidak boleh berjual beli, tapi Yesus telah membeli mereka dengan darahnya. Jadi mungkin mereka satu waktu akan terembargo, terpersekusi bukan hanya fisik, tetapi juga finansial, bahkan ekonomi. Tidak bisa berjual beli. Tetapi walaupun demikian penghiburan bagi mereka, karena kitab Wahyu itu sendiri adalah kitab penghiburan, mereka tidak perlu ragu karena mereka sudah dibeli dengan darah Yesus. Mereka tidak pernah menajiskan diri mereka dengan perempuan. Nah, kata perempuan ini adalah menunjukkan kepada ajaran-ajaran. Jadi mereka tidak pernah menajiskan dirinya dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, siapa mereka? Mereka adalah para perawan-perawan rohani. Nah, yang menjadi hal yang menarik di sini adalah para perawan rohani ini dia muncul dalam bentuk maskulin, kata parthenos, tapi dia muncul dalam bentuk jama, parthenoi, begitu. Nah, sedangkan perawan kan kita pahami sebagai perempuan, begitu ya. Kenapa kata perawan ini muncul dalam bentuk maskulin? Ini berfungsi sebagai kata yang menunjukkan atau mengarahkan pemahaman kita kepada bentuk generik. Artinya begini, maskulin mewakili feminin dan gender-gender lainnya. Jadi bukan ada gender lain dalam hakikat manusia itu, bukan itu maksudnya. Dalam sastra Yunaninya begitu ya. Ada gender maskulin, feminin, dan neuter. Ini dalam sastra, bukan orang. Begitu. Tetap ini menunjukkan bahwa kata maskulin ini mewakili semua orang. Begitu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi siapa mereka? Yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak pernah menajiskan dirinya dengan perempuan atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan. Menuruti hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus. Mereka tabah dan memiliki iman orang kudus. Mereka ini tabah dan tekun. Perhatikan, kata tabah dan tekun ini, tekun dalam apa? Dalam menuruti entolas tuteu, hukum, ajaran, atau firman Allah. Jadi mereka tekun menuruti firman Allah. Dan yang paling menarik adalah mereka memiliki iman Kristus. Jadi ini adalah gabungan Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 14 ayat 12 di sini ya. Jadi mereka memiliki ketabahan, mereka tekun, tabah dalam aniaya, tekun dalam menuruti firman Tuhan, dan yang terpenting mereka memiliki iman Yesus Kristus. Jadi iman Yesus Kristus ini penting. Artinya karya keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus. Sekali lagi, karya keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus. Iman Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman Yesus Kristus. Iman kita adalah respon terhadap keselamatan yang Yesus kerjakan. Sebenarnya kalau kita lihat kemunculan dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, kata iman Yesus Kristus itu diterjemahkan sebagai iman Yesus Kristus dalam pengertian Tuhan Yesus beriman. Walaupun dalam terjemahan bahasa Alkitab kita, kebanyakan diterjemahkan dengan pemahaman gantinya subjektif genitif kepada objektif genitif. Iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita, iman kepada Yesus, iman di dalam Yesus, iman kepada Yesus. Padahal penulis Alkitab ada tulis iman Yesus Kristus, subjektif genitif, Yesus Kristus iman. Nanti mungkin ditanya jawab kita bisa clarify itu apa maksudnya. Nah, dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, siapa mereka? Mereka adalah umat yang sisa. Begitu ya. Bukan keturunannya yang lain. Jadi kalau Anda baca Alkitab kalau bukalah Alkitab di rumah kita masing-masing, Wahyu pasal 12 ayat 17, sana disebutkan keturunannya yang lain. Tapi nats aslinya sebutkan begini, ton loipon, tu spermatos autes. Begitu. Loipon ini artinya sisa, spermatos, sperma ya, offspring atau keturunan. Jadi siapa mereka? Loipon, turunannya yang sisa. Jadi umat yang sisa, the remnant, umat yang sisa. Mereka lah 144.000 ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang kudus yang memiliki iman Yesus Kristus. Dalam terjemahan kita disebut iman kepada Yesus. Nah, ini ada contoh-contoh penggunaan subjektif genitif dengan objektif genitif yang saya sebutkan tadi. Intinya yang menyelamatkan kita adalah iman Yesus Kristus. Dalam tulisan Rasul Paulus contohnya, hanya Roma 3 ayat 26
yang karena konteksnya mengharuskan demikian, iman dalam Yesus. Jadi setelah saya diselamatkan oleh Yesus, apa bukti kasih saya kepada Yesus? Itulah iman saya kepada Yesus dengan cara menuruti segala ajaran-ajarannya. Saya percaya bahwa dialah sang juru selamat. Saya percaya kepada dia. Tapi kalau sekalipun saya percaya kepada Yesus, tapi kalau Yesus tidak mengerjakan keselamatan itu bagi kita, maka sia-sialah kepercayaan saya kepada Yesus. Tetapi karena Yesus sudah mengerjakan semuanya bagi kita, maka berharga iman saya kepada Yesus. Kalau begitu kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman Yesus Kristus. Iman saya kepada Yesus adalah responsif, iman yang berespon terhadap keselamatan yang Yesus berikan kepada saya. Ini saya pikir kita tidak perlu bicarakan di sini, sintaks-sintaksnya agak complicated kecuali nanti kita ada dalam pertanyaan. Nah, kalau begitu siapa mereka? Supaya mudah dipahami adalah begini. Mereka adalah umat yang sisa. Mereka adalah orang-orang kudus Allah. Mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Memiliki iman Yesus tabah dan teguh. Dan ciri mereka adalah gabungan dari Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 13 ayat 10 yang terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Dari mana mereka? Ini masih panjang pembahasannya tapi saya lewatkan saja. Mereka ini datang dari berbagai suku, bahasa, dan kaum. Dengan demikian di sana ada unsur pluralisme. Mereka bukan hanya orang Yahudi saja. Begitu, bukan hanya orang Yahudi saja. Mereka datang dari berbagai ras manusia. Kalau begitu, siapa mereka? Mereka adalah seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus, mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Sekali lagi, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dari berbagai bangsa, mengikuti ajaran Yesus. Merekalah yang akan masuk dalam golongan 144.000. Berapa banyak mereka? Mereka banyak. Bukan sedikit. Kalau begitu apa 144.000 ini? 144.000 adalah simbol. Simbol orang yang menang. Simbol orang yang menang. Yang tidak kalah. Sekali lagi simbol orang yang menang, yang melewati masa kesukaran itu, tetapi mereka tidak jatuh. Nah, dengan demikian kita dapati siapa mereka yang disebut dengan 144.000 ini. Jadi mungkin sampai di situ itu garis